Ahmad Tohari merupakan seorang sastrawan dan budayawan berkebangsaan Indonesia. Beliau lahir pada 13 Juni 1948. Ahmad Tohari memiliki hobi memancing. Beliau merupakan alumni SMA di Purwokerto. Beliau juga pernah mengenyam bangku kuliah, yakni Fakultas Ilmu Kedokteran Ibnu Khaldun, Jakarta 1967 sampai 1970, Fakultas Ekonomi Universitas Jenderal Sudirman pada 1974 sampai 1975, dan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jenderal Sudirman tahun 1975 sampai 1976. Karya monumentalnya Ronggen Dukuh Paruk sudah diterbitkan dalam berbagai bahasa dan diangkat dalam film layar lebar berjudul Sang Penari. Tulisan-tulisan Ahmad Tohari ini berisi gagasan kebudayaan yang dimuat dalam berbagai media massa. Selain itu, Ahmad Tohari juga menjadi narasumber dalam beberapa kesempatan di berbagai diskusi atau seminar kebudayaan. Peran Ahmad Tohari dalam dunia jurnalistik. Ahmad Tohari pernah menjadi staf redaktur Harian Merdeka, Majalah Keluarga, dan Majalah Amanah, semuanya di Jakarta. Dalam karir kepengarangannya, penulis yang memiliki kehidupan di pesantren ini telah melahirkan novel dan kumpulan cerita pendek. Beberapa karya fiksinya antara lain trilogi Ronggen Dukuh Paruk telah terbit dalam edisi Jepang, Jerman, Belanda, dan Inggris. Tahun 1990, pengarang Ahmad Tohari mengikuti International Writing Program di Iowa City, Amerika Serikat, dan memperoleh penghargaan The Fellow of the University of Iowa. Ronggen Dukuh Paruk, novel yang diterbitkan tahun 1982, berkisah tentang pergulatan penari tayub di dusun kecil Dukuh Paruk pada masa pergolakan komunis. Karyanya ini dianggap kekiri-kirian oleh pemerintah Orde Baru, sehingga Tohari diintegrasi selama berminggu-minggu. Untuk keluar dari masalah tersebut, Tohari akhirnya menghubungi sahabatnya yang bernama Gus Dur untuk membantunya terbebas dari intimidasi dan jerat hukum. Bagian ketiga trilogi berjudul Jantera Biang Lala diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris dan cuplikannya dimuat dalam jurnal Manoa edisi Silenced Voice terbitan Honolulu University tahun 2000, termasuk bagian yang disensor dan tidak dimuat dalam edisi bahasa Indonesia. Trilogi Ronggen Dukuh Paruk diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris dengan judul The Dancer oleh Rene T.A. Lislov. Baiklah, perkenalkan saya Aisyah Nabila Al-Zuhri, nomor BP 2010862020. Kali ini akan menyampaikan tentang buku Belantik ini dan juga ringkasannya. Jadi buku Belantik karya Ahmad Tohari merupakan salah satu novel yang tergabung dalam duologi bersama dengan novelnya yang lain, yaitu berjudul Bekisar Merah. Bekisar Merah ini terbit tahun 1993, sedangkan novel Belantik terbit pertama kali pada bulan November tahun 2001. Oleh PT Gramedia dengan total halaman 142 halaman. Kisah awal dari novel Belantik ini diawali dengan sosok Handar Beni, seorang pejabat tinggi negara yang berumur 60-an. Ia sedang gelisah karena istri simpanannya akan dipinjam oleh musuhnya, yaitu Bambung. Usia mereka ini kurang lebih sama, akan tetapi rasa-rasanya Bambung tampak lebih segar dan muda daripada dirinya. Bambung adalah seorang pelobi terkenal yang memiliki pengaruh besar baik di dalam maupun di luar negeri, sehingga mau tak mau Handar Beni harus mengikuti kehendaknya agar tidak kehilangan posisi pentingnya di negara ini. Lasi, nama simpanan Handar Beni, adalah seorang gadis dusun yang memiliki paras elok khas Jepang dengan kulit eksotis yang sangat menawan. Karena suami yang sebelumnya, yaitu Darsa, ketahuan berselingkuh dan juga banyak masalah lainnya, Lasi memutuskan pergi dari Karangsoga yang merupakan kampung halamannya dan mengadu nasib di ibu kota Jakarta. Melalui Bulanting, seorang mucikari kelas atas, Lasi bisa mengenal dan menjadi istri simpanan Handar Beni. Hari ketika Bambung meminjam Lasi, Handar Beni terpaksa mengizinkan Lasi untuk ikut bersama Bulanting ke Singapura untuk menemui Bambung di sana. Lasi diajak berbelanja barang mewah dan juga kalung berlian seharga $1,5 juta Amerika, tanpa tahu tujuannya itu adalah untuk dijadikan pendamping Bambung pada acara penting malam itu yang melibatkan Duta Besar Indonesia di Singapura. Lasi pada awalnya menolak gagasan menjadi pendamping Bambung karena Bulanting sendiri memperkenalkan dirinya sebagai pacar Bambung dan status Lasi pada saat itu masih seorang istri dari Handar Beni. Akan tetapi, akhirnya Lasi setuju
karena ingin menolong Bu Lanting yang juga telah banyak berjasa kepada dirinya. Toh ia pikir ia hanya akan menjadi pendamping di acara malam itu karena Bu Lanting beralasan ia tahu diri akan dirinya yang gemuk dan sudah tidak muda lagi, sehingga ia membutuhkan Lasih untuk membantunya. Setelah selesai acara, Bu Lanting malah meninggalkan Lasih dan Bambung di hotel tempat mereka menginap malam itu. Hal ini kan termasuk dari rencana awalnya, yaitu meminjamkan Lasih kepada Bambung. Lasih yang menyadari niat buruk Bambung padanya memilih kembali ke Jakarta. Keesokan harinya di Jakarta, Lasih mendapat kabar bahwa Handar Beni akan menceraikannya. Hal ini dilakukan Handar Beni untuk mengamankan posisinya juga dari Bambung. Ini membuat Lasih sedih dan memutuskan kembali ke Karangsoga. Di sana, Lasih menceritakan keluh kesahnya kepada sesepuh kampung, yaitu Eyang Mus. Eyang Mus jugalah yang menyuruh Lasih menikah dengan Kanjat, teman masa kecilnya yang memang menyukai Lasih dari dulu. Singkat cerita, Lasih pun hamil anaknya Kanjat. Sementara itu, dua orang suruhan Bambung secara paksa membawa Lasih kembali ke Jakarta untuk tinggal di rumah Bambung. Akan tetapi, kemudian Bambung mengetahui bahwa Lasih hamil dan ia marah kepada Lasih karena ia sendiri tidak suka wanita hamil. Hal ini sebenarnya membuat Lasih sedikit tenang. Lasih juga tidak lupa untuk selalu mengabari Kanjat akan perkembangan kehamilannya dan mengabari surat-surat penting yang ia ketahui dari Bu Lanting. Suatu hari, saat mendengar radio, Kanjat mengetahui bahwa seorang pelobi terkenal berhasil ditangkap polisi dengan tuduhan korupsi. Pelobi ini tak lain dan tak bukan adalah Bambung. Karena Kanjat mengetahui Lasih sebagai istri Bambung pasti juga akan diperiksa, makanya Kanjat menyusul Lasih ke Jakarta dengan menumpang pada Pak Pardi, seorang supir truk gula yang memang biasa ke Jakarta untuk mengantarkan gulanya. Kemudian dibantu oleh temannya yang seorang pengacara yaitu Blaka Suta, akhirnya Lasih berhasil dibebaskan. Mereka pun kembali ke Karangsoga. Saya Hazimah Septiana dengan BP 2010863006. Di sini saya akan membahas mengenai unsur intrinsik yang terdapat pada novel Belantik karya Ahmad Tohari. Yang pertama, unsurnya adalah tema. Tema di sini bercerita tentang lika-liku kehidupan dari Lasih yang merupakan seorang gadis desa yang hidup di tengah keramaian ibu kota. Unsur yang kedua adalah latar. Untuk latar pada novel Belantik ini terbagi 3. Yang pertama adalah latar waktu. Latar waktu pada novel Belantik ini yaitu pada tahun 1966 hingga 1970-an. Pada tahun ini merupakan masa Orde Baru. Selanjutnya adalah latar suasana. Latar suasana pada novel Belantik ini ada yang menceritakan suasana menyedihkan. Suasana menyedihkan ini terdapat pada cerita yang mana Lasih cerai dari suaminya Darsa dan menjadi simpanan dari Handar Beni. Selanjutnya latar suasana mengharukan. Latar suasana mengharukan ini terjadi ketika Lasih menikah dengan Kanjat yang telah menyukainya sejak dulu. Selanjutnya adalah latar suasana bahagia. Latar suasana bahagia ini menceritakan ketika Lasih hamil anak Kanjat dan ia juga terbebas dari korupsi bersama dengan Bambung. Selanjutnya unsur alur cerita. Alur cerita pada novel Belantik ini menggunakan alur cerita maju, yang mana dimulai dari pengenalan tokoh dan dilanjutkan dengan konflik, klimaks, dan juga penyelesaian hingga akhir cerita. Selanjutnya adalah unsur sudut pandang. Untuk sudut pandang pada novel Belantik ini menggunakan sudut pandang orang ketiga serba tahu. Selanjutnya ialah unsur amanat. Amanat yang terdapat pada novel Belantik ini yang pertama ialah jangan mengikuti hawa nafsu duniawi, karena serta-merta kita mengikuti hawa nafsu duniawi itu hanya bersifat sementara dan tidak ada ujungnya. Selanjutnya, kita sebagai wanita harus menjaga kesucian dimanapun dan kapanpun. Kemudian kita juga tidak boleh mengikuti semua hal yang dikatakan orang lain. Segala sesuatunya harus dipertimbangkan terlebih dahulu, karena apa yang terbaik itu hanya diri kita yang tahu. Baiklah, saya Friska Lorenza, BP 2010861014 akan menyampaikan kelebihan dan kekurangan buku Belantik karya Ahmad Tohari ini. Dari segi kelebihannya, buku ini disajikan dengan gaya bahasa yang sederhana, sehingga bagi para pembaca yang tertarik untuk membaca buku ini, mereka dapat dengan mudah memahaminya. Selain itu, Ahmad Tohari
Tohari, sang penulis, juga berhasil menyajikan karakter yang kuat dari novel ini. Nah, selanjutnya lah dari segi kekurangannya. Kekurangan dari buku Belantik karya Ahmad Tohari ini adalah dari penggunaan bahasanya. Dalam buku ini cenderung menggunakan bahasa Jawa, meskipun sudah ditranslatekan ke bahasa Indonesia. Hanya saja bagi masyarakat atau pembaca yang tidak mengerti dengan bahasa Jawa atau bukan dari suku Jawa, mungkin akan kurang mendapatkan feel dari buku ini. Nah, sekian penjelasan dan review dari kami tentang buku Belantik karya Ahmad Tohari dari kelompok 7. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.